Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Zulfa Sabila, mahasiswi dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester dalam mata kuliah Sirah Nabawiyah mengenai beberapa peristiwa penting yang ada dalam sejarah Islam. Yang pertama, dari mana Nabi Muhammad bisa tahu dan menyuruh kaum muslimin yang ada di Mekah untuk hijrah ke Habasyah? Kenapa nggak ke kota lain aja? Padahal kan kalau yang kita tahu, jarak dari Mekah ke Habasyah itu cukup jauh, sekitar 400 km lebih. Jadi gini, negeri Habasyah atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Ethiopia dikenal sebagai negeri yang dipimpin oleh rajanya yang adil, bernama Raja Najasyi. Walaupun jarak dari Mekah ke Habasyah itu cukup jauh, tapi pada saat itu masyarakat Arab punya jalur dagang yang cukup luas, dan pastinya para masyarakat yang ada di Habasyah juga punya informasi yang ada pada masyarakat di Arab. Nah, karena pada saat itu kondisi kaum muslim itu lagi mengalami tekanan besar karena mereka disiksa, diintimidasi, atau bahkan terancam nyawanya, maka dari itu Nabi Muhammad menyarankan para kaum muslimin yang ada di Mekah untuk mencari perlindungan ke negeri yang memiliki pemimpin yang baik. Dan pada saat itu pilihan terbaiknya adalah ke Habasyah, karena Raja Najasyi selaku pemimpin Habasyah itu bersifat sangat baik dan tidak suka menindas rakyatnya. Meskipun dia beragama Kristen, tapi toleransinya dia itu sangat tinggi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Baiat Aqobah. Apa itu Baiat Aqobah? Dan kenapa Baiat Aqobah bisa menjadi salah satu hal yang penting dalam perjalanan dakwah Nabi? Jawabannya, karena Baiat Aqobah adalah titik balik penting saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Baiat Aqobah ini kan terbagi menjadi dua. Yang pertama, Baiat Aqobah Ula, dan yang kedua disebut Baiat Aqobah Saniyah. Pada Baiat Aqobah yang pertama, peristiwa ini terjadi ketika ada 12 orang dari Yasrib atau yang sekarang dikenal dengan kota Madinah. Mereka datang ke Mekah dan menyatakan keimanannya secara langsung kepada Rasulullah. Mereka berjanji tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan membunuh anak-anak, dan mereka berjanji akan selalu setia kepada Nabi. Selanjutnya, di tahun berikutnya, terjadilah Baiat Aqobah yang kedua, atau Baiat Aqobah Saniyah. Pada peristiwa ini, kedatangan masyarakat Yasrib jauh lebih banyak dibandingkan Baiat Aqobah yang pertama. Jumlahnya 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Pada saat itu mereka gak cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi mereka juga berjanji akan melindungi Nabi seperti mereka melindungi diri dan keluarga mereka sendiri. Jadi peristiwa Baiat Aqobah ini juga menunjukkan bahwa dakwahnya Nabi Muhammad ini mulai diterima di luar Mekah. Dan untuk soal yang nomor 4, itu tentang siapa saja istri-istri Rasul dan kapan mereka dinikahi oleh Rasulullah. Yang pertama itu ada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah dinikahi ketika berusia 45 tahun dan sedangkan Rasulullah berusia 25 tahun. Khadijah tidak pernah dimadu selama 25 tahun pernikahannya dengan Rasul. Dan yang kedua ada Saudah binti Zam'ah yang dinikahi Nabi setelah wafatnya Khadijah di tahun ke-10 setelah kenabian atau 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Saudah ini janda yang dinikahi Rasul untuk diberikan perlindungan dan dukungan sosial. Terus yang ketiga ada Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah dinikahi Rasul itu di bulan Syawal, tepatnya di tahun ke-10 setelah kenabian sebelum hijrah di Mekah. Beberapa riwayat
menyebutkan pernikahan ini berlangsung selama 3 tahun setelah wafatnya Siti Khadijah. Aisyah sendiri waktu itu berusia 6 tahun dan baru tinggal bersama Rasul itu di usianya yang 9 tahun. Yang keempat ada Hafsah binti Umar yang dinikahi Rasul itu di tahun ketiga Hijriyah di usianya yang sekitar 21 tahun. Dan saat itu berstatus janda dari Hunais bin Huzafah As-Sahmi. Kelima ada Zainab binti Khuzaimah yang nikahnya itu di tahun kelima Hijriyah di usianya yang ke-35 tahun. Tapi pernikahan ini terbilang cukup singkat karena Zainab wafat tidak lama setelah menikah dengan Rasul. Kemudian yang keenam itu ada Hindun binti Abi Umayyah atau yang biasa kita kenal dengan Ummu Salamah. Itu dinikahi di bulan Syawal di tahun keempat Hijriyah, yang merupakan seorang janda yang memiliki anak. Istri Nabi yang selanjutnya itu Zainab binti Jahsy. Zainab ini nikah di bulan Zulqa'dah tahun ke-5 atau ke-6 Hijriah. Terus selanjutnya ada Juwairiyah binti Al-Harith yang dinikahi di tahun ke-7 Hijriah. Mereka menikah itu setelah peristiwa penaklukan terhadap suku Bani Mustalik sebagai penghubung antara Nabi dengan suku yang sebelumnya bermusuhan dengan Nabi. Kemudian setelah itu ada Ramlah binti Abi Sufyan atau yang biasa dikenal dengan Ummu Habibah, itu menikah sekitar tahun 628 atau 629 Masehi saat Ummu Habibah mengasingkan diri ke Habasyah. Terus ada Safiyah binti Huyai yang menikah dengan Rasul itu sekitar tahun 629 Masehi saat usianya 17 tahun. Terus yang terakhir itu ada Maimunah binti Al-Harith yang dinikahi oleh Nabi itu di bulan Zulqa'dah tahun 7 Hijriah, tepatnya setelah peristiwa Umrah Qadha, di usianya yang ke-26 tahun. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.